Assalamualaikum Moms. Pemprov DKI kembali memperlakukan perpanjangan PSBB hingga 4 Juni mendatang. Diperkirakan ini akan menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin dan patuh pada aturan PSBB yang diberlakukan. Setelahnya, masyarakat tentu akan kembali beraktivitas. Sudah siapkah kita menghadapinya? Sebagai bekal persiapan kita, yuk simak obrolan saya dengan Profesor Fatma Lestari, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga aktif di Badan Disaster Research dan Response Center Universitas Indonesia. Halo, Assalamualaikum Prof. Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Prof? Long time no see. Sibuk ya Prof? Baik, ya seperti biasa, tapi sibuknya kan sekarang WFH. Ya, jadi di rumah sibuknya. Nah, Prof, kita punya sederet pertanyaan nih Prof. Minta waktunya sedikit ya Prof ya. Boleh, silakan. Nah, bicara soal PSBB, Pemprov DKI kan sebentar lagi katanya akan melakukan penghabisan PSBB ini yang berakhir tanggal 4 Juni ini. Nanti kita semua kan akan beraktivitas kembali. Nah, sebagian masyarakat nih masih bekerja dari rumah, termasuk kita ya Prof ya, work from home. Nanti setelah PSBB berakhir, apakah WFH itu masih menjadi opsi Prof? Ya, itu salah satu bentuk komunikasi dan juga bentuk bekerja yang akan menjadi opsi setelah masa new normal ini. Karena sebetulnya new normal ini adalah hanya perubahan perilaku sebagai salah satu upaya kita untuk beraktivitas kembali secara normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Oh baik, adakah syarat-syarat atau kriteria yang dianjurkan untuk pekerja untuk tetap melakukan WFH, Prof? Ya, sebetulnya kalau memang memungkinkan pekerja ini sebaiknya ditawarkan atau diberikan opsi WFH. Nah, jika benar-benar memang tidak memungkinkan untuk WFH, pekerja tetap harus bekerja di rumah, di kantor atau di tempat kerja, maka ada persyaratannya itu dengan menerapkan protokol kesehatan tadi. Dan tentunya pekerja berisiko, yaitu pekerja dengan riwayat penyakit, ini menjadi prioritas pertama yang ditawarkan WFH. Apa solusinya tuh Prof? Apabila si pekerja atau karyawan punya riwayat penyakit tertentu berat dan kemudian berpotensi gitu ya, berisiko terhadap infeksi COVID-19 ini Prof? Ya, untuk pekerja dengan riwayat penyakit, misalnya penyakit jantung, hipertensi, juga diabetes mellitus, juga penyakit paru, maka disarankan pilihan pertamanya adalah WFH. Ini sebetulnya untuk mencegah terjadinya penularan kembali dari COVID-19 tadi. Itu yang pertama. Kemudian jika tidak bisa WFH, baru diterapkan protokol kesehatan COVID-19 atau diberikan alternatif pekerjaan lain. Jadi misalnya tadinya awalnya dia bekerja di lapangan lah ya, kemudian ada yang berkaitan dengan administrasi pekerjaan lapangan, katakan administrasi untuk misalnya K3 begitu. Awalnya kalau K3 lebih banyak di lapangan, kemudian berikan alternatif lain pekerjaan yang memungkinkan dia untuk bekerja WFH, misalnya dengan pekerjaan administrasi K3 begitu. Nah, ini adalah opsi pertama yang diberikan pada pekerja. Namun apabila tidak bisa melakukan WFH, maka mau tidak mau pekerja harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi tentunya dipastikan bahwa pekerja tersebut dalam keadaan sehat. Kalau tidak dalam keadaan sehat, maka tetap harus tinggal di rumah. Gitu. Nah, dari data yang kemarin sempat saya baca, Prof, fatality rate COVID-19 berdasarkan usia, bahwa yang paling besar risikonya itu adalah yang berusia lebih tua begitu. Nah, apa solusinya Prof terhadap mereka-mereka ini yang kebetulan pekerjaannya memang harus datang ke kantor, termasuk apakah dengan protokol kesehatan baru tadi, Prof?
Sebaiknya memang kalau masih sudah usia lanjut tapi tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, maka protokol kesehatan tidak apa-apa. Nah, namun perlu dipastikan dilakukan tes terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan tidak positif COVID-19. Itu syarat yang utamanya. Kemudian untuk yang tetap bekerja di tempat kerja atau misalnya di kantor atau di site, maka pertama yang dilakukan adalah checking worker temperatur atau temperatur pekerja dicek. Kemudian pastikan bahwa yang bersangkutan dilakukan COVID-19 test, yang bersangkutan tidak positif COVID-19. Ya. Kemudian juga dengan memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan menerapkan physical distancing, yaitu sejauh 2 meter, serta juga gunakan masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, dan apabila lokasi kerjanya tidak memungkinkan cuci tangan pakai sabun, maka berikan alternatif lain, yaitu misalnya dengan hand sanitizer. Seperti itu, Evin. Oke, Prof. Nah, apabila nih kembali lagi karyawan harus masuk ke kantor, seperti itu harus berada di kantor, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang harus disiapkan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keselamatan pekerjanya? Iya, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah melakukan kaji risiko. Kaji risiko ini sifatnya adalah individu, jadi setiap orang di tempat kerja wajib melakukan kaji risiko. Karena kalau biasanya mungkin hanya berdasarkan aktivitas kaji risiko ini, maka sekarang kaji risiko ini perorangan. Kenapa harus perorangan? Karena bahwa setiap orang saat ini risikonya terhadap COVID-19 itu berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apabila seorang pekerja memiliki penyakit penyerta, maka tentunya risikonya akan berbeda dibandingkan walaupun sama-sama melakukan pekerjaan administrasi. Tapi apabila pekerja ini ada penyakit penyerta, sementara pekerja yang lain tidak ada penyakit penyerta, maka yang ada penyakit penyerta ini tentunya risikonya lebih tinggi. Nah, kemudian apabila sudah diketahui bahwa risikonya tinggi, maka ditentukan siapa yang bekerja work from home atau WFH dan siapa yang masih bisa tetap bekerja di kantor. Nah, ketika tetap harus bekerja di kantor, perusahaan juga harus melakukan pembersihan lingkungan kerja. Jadi ada 6 langkah terkait persiapan tempat kerja. Yang pertama adalah melakukan pembersihan tempat kerja. Karena kita mungkin ketahui selama ini PSBB berjalan 2 atau 3 bulan ini, tentunya tempat kerja akan menjadi kotor dan juga mungkin ada hewan-hewan yang tidak diinginkan seperti tikus, kecoa, nyamuk, dan sebagainya. Yang kedua ini kita lakukan pest control untuk membersihkan tadi. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah bahwa ventilasi dan AC di tempat kerja ini bekerja dengan baik. Selain juga kondisi dari air condition tadi adalah tidak berjamur dan seterusnya. Mungkin bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan dipastikan misalnya dengan menyalakan AC untuk beberapa hari sehingga dipastikan bahwa ventilasi dan AC-nya berjalan dengan baik dan bersih. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kualitas udara. Jadi Indonesia sudah memiliki sejumlah indikator terkait dengan kualitas udara di perkantoran ataupun di tempat kerja. Di antaranya adalah jumlah mikroorganisme. Nah, ini termasuk juga langkah yang ketujuh, yaitu melakukan pemeriksaan mikroorganisme dan kemudian dipastikan bahwa tingkat jumlah mikroorganisme yang ada di tempat kerja tersebut memenuhi standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian konsentrasi debu. Konsentrasi debu kita ketahui mungkin selama tidak ada penghuninya ada penumpukan debu. Kemudian juga konsentrasi bahan-bahan kimia lainnya seperti volatile organic compounds dan juga nitrogen oksida dan SO2. Ini untuk memastikan bahwa kondisi kualitas udara di tempat kerja
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah yang keenam adalah pengecekan instalasi listrik. Bisa jadi setelah ditinggalkan kosong tempat kerja ini, kondisi instalasi listriknya menjadi kurang baik, misalnya ada pengelupasan kabel listrik, bisa karena juga digigit oleh tikus dan seterusnya, sehingga perlu dilakukan pengecekan instalasi listrik. Atau instalasi listrik ini sudah mengalami kerusakan selama ditinggal beberapa bulan. Dan ini perlu dipastikan agar ketika bekerja semuanya sudah dalam kondisi baik. Dan saya kalau boleh anjurkan mungkin 1 atau 2 minggu sebelum perusahaan mulai dibuka kembali, maka lakukan 6 langkah persiapan tempat kerja. Itu Mbak Evin. Prof, nanti kan pada saat masuk nih tentu banyak perusahaan yang mulai beraktivitas. Bagaimana kita bisa memantau, memastikan mereka melakukan prosedur itu? Dan apabila kita kebetulan berada di lokasi atau di perusahaan yang mungkin belum melakukan prosedur itu, apa yang harus kita lakukan, Prof, sebagai proteksi diri? Ya, tentunya kita sebagai pada saat berangkat mau menuju ke lokasi tempat tersebut, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi pada saat berangkat ya kita bawa alat pelindung diri kita sendiri, masker, sarung tangan, sanitizer, bawa saja dulu ya untuk persiapan. Nah kemudian selama dalam perjalanan pun juga kurangi risiko physical distancing dan hindari untuk menyentuh wajah dan juga permukaan-permukaan selama perjalanan apabila kita menggunakan transportasi umum. Nah, begitu sampai di tempat kerja, apabila misalnya perusahaan menyediakan kamar mandi untuk melakukan pembersihan diri, maka mandi sendiri terlebih dahulu. Karena ada beberapa perusahaan yang menyediakan seperti itu, fasilitas untuk mandi ketika akan mulai bekerja. Dan setelah membersihkan diri, pekerja bisa menggunakan seragam kerja yang berada atau diletakkan di kantor. Sehingga selama berada di kantor menggunakan pakaian kerja tersebut. Dan ketika akan pulang kembali mandi di tempat kerja dan ditinggalkan pakaian untuk bekerja tersebut di tempat kerja, sehingga tidak terjadi cross kontaminasi dari tempat kerja ke rumah. Seperti itu. Dan ketika selama bekerja di tempat kerja ya tentu tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, jaga jarak 2 meter, dan terus-menerus melakukan atau menerapkan personal hygiene dan workplace hygiene. Luar biasa ya Prof, itu perubahan yang luar biasa nih dari kebiasaan kita sehari-hari untuk beradaptasi dengan new normal ini ya Prof ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari sisi public health atau FKM, cuci tangan pakai sabun tuh selalu kita gaungkan sudah sejak lama begitu ya. Cuma mungkin orang tidak terlalu perhatian terhadap hal itu. Kemudian menjaga lingkungan bersih, ini juga sudah selalu kita gaung-gaungkan dengan good housekeeping dan seterusnya. Tapi mungkin orang belum terlalu aware terkait hal itu begitu. Sekarang ketika pandemi datang baru bisa benar-benar sadar ya Prof manfaatnya untuk menjaga higienitas dengan baik. Iya betul. Nah Prof, sudah adakah kebijakan pemerintah yang mengatur keselamatan kerja di era new normal ini? Iya, saat ini sebetulnya sudah keluar panduan lintas sektor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuknya adalah guidance atau panduan ya yang mungkin bisa kita ambil atau download dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 websitenya. Di situ sudah dikeluarkan panduan lintas sektor. Nah, di panduan ini disebutkan menuju situasi normal yang baru. Panduan lintas sektor ini adalah dapat diterapkan sejak sekarang agar new normal ini atau normal yang baru ini dapat kita laksanakan secara baik begitu. Baik Prof. Prof, terima kasih banyak informasinya
Ini semua harus kita catat dan kita jadikan panduan nih untuk persiapan menghadapi aktivitas baru di new normal ini. Terima kasih banyak Prof. Fatma. Sampai bertemu lagi ya Prof di obrolan selanjutnya ya Prof ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami protokol keselamatan dan kesehatan setelah pandemi corona adalah kunci penting bagi kita untuk dapat beradaptasi di era new normal. Jaga diri kita dan orang lain. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.